Minum kopi sudah dianggap menjadi satu lifestyle baru, di mana kalau kita minum kopi rasanya itu keren, rasanya kita sudah modern dan masa kini. Karena memang saat ini kopi itu sudah menjamur di mana-mana, apalagi kafe-kafe yang mulai bermunculan di mana-mana pun. Dari yang dulu hanya mungkin warung kopi aja, sekarang sudah berupa kafe-kafe yang enak untuk dinikmati, enak untuk ditempati, buat buka laptop, dan harganya pun sekarang juga nggak mahal. Dulu kita duduk-duduk di kafe, mungkin kita bisa mengeluarkan uang di atas 50.000, tetapi sekarang dengan uang hanya 20.000 kita bisa duduk di kafe dan mendapatkan wifi gratis. Sebenarnya apakah minum kopi di kafe itu adalah sehat atau enggak? Mari kita bahas. Atma, namaste, saya Ivani Chandra, saya seorang praktisioner beberapa metode penyembuhan, baik penyembuhan secara fisik maupun penyembuhan secara psikis yang menggunakan basis energi atau energi healing. Maka dari itu aku dikenal juga seorang energi healer. Teman-teman semua apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita bahas apakah kopi kafe itu sehat atau enggak gitu ya, sebenarnya manfaat kopi itu apa sih? Kopi ini sangat banyak sekali ya manfaatnya ya, terutama kalau kita mengkonsumsi kopi itu secara moderat atau sewajarnya. Fungsi-fungsi atau manfaat kesehatan dari kopi yang perlu kita tahu adalah manfaat kopi yang pertama adalah kopi meningkatkan kewaspadaan. Kenapa? Karena kopi itu kan mengandung kafein. Kafein ini memiliki sifat sebagai cara kerjanya ini adalah memblokir neurotransmitter penghambat adenosin, sehingga kita bisa menjadi waspada, menjadi lebih nggak ngantuk. Nah inilah karena memang kopi ini mengandung bahan kafein tadi yang sangat baik. Tentunya kita lebih baik minum kopi di pagi hari agar kita memiliki sifat kewaspadaannya itu ketika kita memang ingin melakukan suatu aktivitas tertentu. Manfaat kopi yang kedua adalah sebagai sumber antioksidan yang cukup tinggi loh ya. Kopi ini mengandung asam klorogenat yang lumayan tinggi, yang fungsinya adalah sebagai sifatnya itu antioksidan, sehingga akan melawan radikal bebas yang ditemui di dalam tubuh, dan juga melawan adanya stres oksidatif yang mungkin akan terjadi di dalam tubuh. Kalau sudah dilawan tadi ya, radikal bebasnya itu dilawan, lalu kemudian stres oksidatifnya dilawan, ini efeknya apa? Efeknya akan membuat seseorang itu kalau rajin minum kopi jadinya lebih awet muda, karena sifat dari stres oksidatif ini juga membuat kulit menjadi lebih cepat tua ya. Jadi dengan kita rajin minum kopi, malahan kita bisa lebih awet muda. Yang selanjutnya untuk kesehatan mental yaitu meningkatkan mood. Jadi kalau ada orang bilang bahwa udah stres, udah mumet, yuk minum kopi yuk. Biasanya kalau minum kopi akan lebih rilis stresnya, lebih rilis mumetnya gitu ya. Karena memang benar ya, kafein tadi itu merangsang untuk dilepaskannya neurotransmitter berupa serotonin dan hormon dopamin yang membuat kita menjadi lebih rileks dan tidak depresi, jadi anti depresi. Ini kalau kita minum kopi. Kopi juga mengurangi beberapa resiko terkena penyakit tertentu, misalnya saja Alzheimer, terus penyakit Parkinson, di mana kopi ini kan memiliki senyawa antioksidan yang tinggi yang bisa menghasilkan neuroprotektor atau senyawa-senyawa biokimia lainnya yang baik sekali untuk mencegah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, kopi juga baik untuk penderita diabetes tipe 2, dimana kalau misalnya kita rajin minum kopi, sebenarnya ini juga merangsang sensitivitas dari insulin. Jadi ada hubungannya, sehingga ya kopi ini dirasa juga baik untuk mencegah beberapa penyakit-penyakit tertentu. Manfaat yang kelima adalah bahwa dengan minum kopi, kinerja fisik kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan minum kopi, adrenalin kita menjadi jauh lebih meningkat. Dan adrenalin ini fungsinya itu adalah memobilisasi asam lemak di dalam tubuh, sehingga lemak-lemak yang di dalam tubuh ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi energi. Dan otomatis performa fisik kita akan menjadi lebih baik dengan minum kopi.
Tadi itu adalah 5 manfaat dari kopi yang sangat banyak fungsinya untuk kesehatan. Tetapi hati-hati banget kalau kita lagi di kafe dalam memilih kopi yang sehat. Karena ketika kita duduk di kafe, kita sudah lihat terpampang nih menunya dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam ukuran. Tentunya kafe itu juga punya banyak menu yang udah dimodifikasi sehingga menarik untuk kita pesan. Jadi kita mungkin akan merasa tergiur untuk pesan yang lebih tinggi, lebih besar, lebih merah warnanya, lebih hijau, lebih warna-warni seperti itu ya. Atau lebih indah bentuknya karena krim-krimnya yang sangat menggoda. Itu pilihannya ada di kita sendiri. Tetapi di sini aku pesan kalau misalnya minum kopi, carilah kopi yang sehat. Itu kita harus memang tahu memilih. Kopi-kopi yang masih hitungannya sehat itu adalah yang pertama espresso, di mana espresso ini adalah masih dengan biji kopi yang murni seperti itu ya, tanpa tambahan kalori. Dan espresso ini juga masih tinggi akan manfaat-manfaat kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada kafeinnya, asam klorogenatnya juga masih tinggi seperti itu. Espresso oke lah, masih good. Lalu yang kedua adalah americano, di mana americano ini sebenarnya adalah espresso yang diencerkan dengan air panas gitu, air mendidih, di mana ini kalorinya juga sudah sangat minim, tidak ada kalorinya, dan manfaat kesehatannya seperti tadi kafein lah, lalu juga ada asam klorogenat, ini juga masih tinggi. Tentunya batasi dengan penambahan gula tertentu ya, maksudnya gulanya kalau bisa nggak usah pakai gula atau sedikit aja. Yang ketiga adalah kopi susu, dimana kalau misalnya kita butuh tambahan susu sebagai sentuhan, gunakanlah susu yang bersumber dari bahan nabati, misalnya saja oat milk atau almond milk gitu, dibanding dengan susu full cream tentunya. Tetapi hati-hati juga, banyak banget yang aku lihat ini susunya malahan pakai kental manis gitu ya. Kafe yang menyediakan susunya tuh bahkan full cream aja bukan ya. Kopi susu ternyata susunya itu kental manis, dan ini bukan kopi susu sama sekali, tetapi lebih ke kopi manis jadinya teman-teman. Makanya ini semua adalah bagaimana caranya kita memilih kopi yang sehat di kafe. Lalu apa sih yang mesti kita batasi ketika kita duduk di kafe? Tadi adalah 3 menu yang sebenarnya adalah kopi murni, yaitu tadi espresso, americano, dan latte. Lalu menu lainnya ada lagi misalnya frappuccino atau menu-menu lain yang sudah banyak mendapatkan tambahan-tambahan sampingan di luar dari kopi. Ada tambahan gula yang berlebihan, sirup, krim-krim. Nah itu harus kita lihat, harus kita lihat dengan bijak apakah sebenarnya kita perlu. Yang kedua adalah ukuran dan banyaknya kita minum. Apakah kita perlu minum sampai sebanyak itu? Karena satu hari sebaiknya kita minum 1-3 cangkir kopi aja. Kalau lebih dari itu sebenarnya sudah berlebihan, dan ya kalau bisa jangan ya teman-teman ya, karena kopi atau sesuatu apapun yang berlebihan juga tidak baik. Kalau kopi berlebihan, ada orang-orang yang mulai merasakan bahwa jantungnya jadi deg-degan. Ada juga yang meningkatnya asam lambung dengan minum kopi yang berlebihan, di luar dari batas yang sewajarnya. Yang ketiga selanjutnya adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah kafe, kita harus juga bisa melihat bahan-bahan apa sih yang dipakai. Misalnya saja biji kopi apa yang dipakai. Lalu tambahan susu misalnya ya, susu apa sih yang digunakan, apakah susu yang digunakan itu sungguh baik untuk kesehatan. Karena ada juga yang mengganti nih susu dengan kental manis, padahal sebenarnya kental manis itu bukan susu sama sekali ya. Jadi kita harus bisa melihat bahan-bahan yang digunakan sebuah kafe itu juga apakah kopinya sesuai dengan standar, apakah kopinya itu juga sehat, di luar dari lingkungan kafe itu sendiri yang mungkin cukup enak untuk ditempati atau enak untuk nongkrong ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi adalah insight apakah minum kopi di kafe itu sehat atau enggak, dan hati-hati dengan jebakan-jebakan menu-menu yang sangat menarik. Kita harus bisa pilih, kita harus bisa dengan bijak menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk minum kopi. Minum kopi itu nggak salah, bahkan banyak manfaatnya. Tetapi balik lagi ke diri kita sendiri, kalau kita minum secara berlebihan dengan tambahan-tambahan yang ada, ini malahan bisa berakibat buruk terhadap kesehatan. Teman-teman
teman-teman. Thank you very much udah lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. I love you all. Atma, namaste.